وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وكمله lihizbihi wa ansarihi ahlal iman. Jadi keberadaan keterampilan furusiyah ini merupakan penyempurna bagi pasukan-pasukan dan penolong-penolong Allah Subhanahu wa taala. Jadi pasukannya Allah dan penolongnya Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah perintahkan di dalam Al-Qur'an, kunu ansarallah. Jadilah kalian itu penolong Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi pelengkap penyempurna bagi ahlul iman. Yang mana iman ini nanti tidak hanya sekedar teori, ternyata agama ini juga mengajarkan kepada kita untuk memperkuat fisik kita masing-masing. Fa'aujaba mahabbatahu lil jawadis syuja' wa maqtahu lil bakhilil jubban. Kemudian Allah mewajibkan kecintaannya itu terhadap orang-orang yang jawad, orang-orang yang dermawan, dan kepada orang-orang yang pemberani. Wa maqtahu, dan Allah wajibkan kebenciannya Allah nanti kepada orang-orang yang bakhil dan orang-orang yang pengecut. Allah wajibkan, Allah itu mencintai hambanya yang jawad, dermawan, dan hambanya yang pemberani, serta Allah Subhanahu wa taala benci hambanya yang bakhil dan hambanya yang pengecut. Nah, ini muqaddimah baru hamdalahnya ini. Nah, baru di sini masuk kepada syahadatnya Al-Hafidz Ibnul Qayyim, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah rabbil awwalin wal akhirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah rabbul awwalin wal akhirin wa ilahul alimin. Rabbnya hamba Allah yang awal dan hamba Allah yang akhir, wa ilahul alamin, dan ilah yang disembah oleh seluruh alam. Wa qayyumus samawati wal aradin, yang mengatur, menegakkan aturan-aturan di langit dan di bumi. Alladzi afadha ala khalqihi an-ni'mah, yang membanjirkan, mengucurkan kepada seluruh ciptaannya itu kenikmatan tanpa terkecuali. Allah enggak bakhil memberikan nikmatnya kepada hamba-hambanya. Wa kataba ala nafsihi rahmah, Allah mewajibkan rahmat terhadap dirinya sendiri, pada zatnya sendiri. Wa dhammanal kitab alladzi katabahu anna rahmatahu taglibu ghadabah. Kemudian Allah tegaskan juga di dalam Alkitab bahwasanya di dalam kitabnya bahwasanya rahmatnya Allah itu menang terhadap amarahnya Allah Subhanahu wa taala. Artinya lebih luas rahmat Allah ketimbang amarahnya Allah Subhanahu wa taala. Ta'arrafa ila ibadihi bi awsafihi wa af'alihi wa asma'ihi. Allah ajarkan hambanya itu untuk mengenal Allah dengan sifat-sifatnya, dengan af'al, apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta nama-nama Allah Subhanahu wa taala Allah sebutkan di dalam Alkitab dan melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tahabbaba ilaihim bi ni'amihi wa alaihi wabtada'ahum bi ihsanihi wa ata'ihi. Allah Subhanahu wa taala menjadikan hambanya itu mencintainya dengan memberikan kenikmatan-kenikmatan kepadanya, dan Allah mulai kepada mereka dengan ihsan, memberikan ihsan, perbuatan baik kepada mereka, dan pemberian kepada mereka, kepada hambanya ini tadi. Fahuwa al-muhsinu ilaihim wal mujazi ala ihsanihi bil ihsan. Maka Allah lah yang membalas ihsan mereka itu, yang memberikan ganjaran bagi perbuatan ihsan yang dilakukan oleh hambanya. Falahun ni'matu wal fadlu wal thana'u wal husnul jamilu wal limtinan. Allah lah pemilik segala nikmat dan keutamaan tersebut, segala pujian yang hasan dan pemberian-pemberian yang jamil, yang baik. Allah tegaskan dalam kitabnya, yamunnuna 'alaika an aslamu. Allah Subhanahu wa taala memberikan al-manan, memberikan pemberian kepada engkau agar mereka itu berislam. Agar mereka berislam, Allah Subhanahu wa taala berikan anugerahnya kepada mereka.
Qul la tamunnu alayya islamakum balillahu yamunnu alaikum an hadakum lil iman. Katakanlah kepada mereka, jangan kalian memberikan atas diriku karena keislaman kalian, tetapi Allah nanti yang akan memberikan ganjaran itu kepada kalian dengan Allah memberikan petunjuk kepada keimanan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini kemudian Al-Hafidz Ibnu Al-Qayyim masuk kepada syahadatnya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa aminuhu ala wahyih, hambanya dan utusannya dan hamba yang dipercayai oleh Allah untuk membawa wahyunya. Amin, amin itu yang membawa amanat. Rasulullah membawa amanat. Wa khiyaratuhu min khalqihi, yang dipilih oleh Allah dari sekian makhluknya. Wa safiruhu bainahu wa baina ibadihi, dan safir itu duta. Duta itu apa ya? Ya yang menjadi perantara antara Allah Subhanahu wa taala dengan hambanya. Wa hujjatuhu ala jami'il insi wal jan, yang nanti Rasulullah akan menjadi hujjah atas seluruh manusia dan jin. Hujjah apa? Hujjah bahwasanya risalah ini sudah disampaikan. Mereka nanti yang membangkang nggak bisa beralasan. Kita nggak tahu, lah kan sudah diutus Rasul. Nah, nanti utusan tersebut sudah sampai risalah tersebut sudah sampai atau tidak. Nah, ini perkara yang lain. Ketika sudah disampaikan wajib untuk menerima risalah tersebut. Tidak ada alasan nanti di hari kiamat nggak ada datang kepada kami Rasul. Tapi sudah diutus Rasulullah kepada mereka untuk menyampaikan risalah ini. Arsalahu ala hini fatratin minar rusul. Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini di waktu fatrah, di waktu para rasul itu sudah tidak diutus lagi. Ada sekian lama waktu fatrah antara kematiannya Nabi Isa Al-Masih sallallahu alaihi wasallam dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada masa fatrah sekira 500 tahun, baru di situ Allah utus lagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan risalah. Fahada bihi ila aqwamit turuq. Maka Rasulullah menuntun kepada petunjuk di jalan yang paling lurus, wa abyanis subul, dan jalan yang paling jelas. Jalannya Rasulullah itu jelas. Perintah ikuti, larangan tinggalkan. Tidak diperintahkan, tidak ditinggalkan, enggak usah sibukkan diri di situ. Itu jalannya Rasulullah demikian. Sebagian kaum muslimin ada yang menyibukkan diri dengan sesuatu yang enggak jelas gitu. Nah, ini jalan yang samar-samar yang tidak jelas ini, inilah yang harusnya seorang muslim itu untuk menghindari diri agar tidak menghabiskan waktu di situ. Lah belajar mana jelas apa enggak? Jelas. Lebih jelas keutamaannya. Pelajari. Wa farada 'alal 'ibadi ta'atahu wa mahabbatahu wa ta'dhimahu wal qiyam bi huquqihi. Allah mewajibkan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan yang fardu, yang wajib terhadap hamba Allah, untuk taat kepada Allah, untuk mencintai Allah, untuk mengagungkan Allah dan menegakkan hak-haknya Allah Subhanahu wa taala. Wa sadda ilal jannah jami'at turuq. Kemudian mengarahkan seluruh jalan itu kepada surga, menempatkan jalan yang tepat itu untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Falam yaftah li ahadin illa min tariqihi. Tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu membuka jalan lain ke surga kecuali melalui jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Al-Imam Junaid Al-Baghdadi itu salah seorang sufi di Baghdad, yang beliau itu adalah muridnya Al-Imam Abu Thawr, dan Imam Abu Thawr ini muridnya Imam Syafi'i. Nah, beliau ketika mengajarkan jalan sufinya itu beliau mengatakan Imam Junaid Al-Baghdadi, torik kita ini, jalan sufi kita ini adalah jalan yang dibatasi oleh Alkitab was Sunnah. Artinya memang untuk menuju kepada Allah nggak ada jalan lain selain mengikuti Alkitab dan Sunnahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fasyarahallahu lahu sadrah. Allah Subhanahu Wa Taala menginsyarah, membukakan dadanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa rafa'alahu dzikrahu. Allah angkat
zikirnya Rasulullah itu, penyebutannya Rasulullah. Gimana Allah Subhanahu wa taala mengangkat ini kan yang Allah tegaskan di dalam surah Al-Insyirah, alam nashrah laka sadrak, sudah bukankah sudah kami buka keluasan kelapangan dalam dadamu wahai Muhammad gitu. Karena sebelumnya Rasulullah itu gelisah. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan surah Ad-Duha. Jadi gelisahnya, susahnya Rasulullah pada saat itu kenapa? Ada wanita musyrik Quraisy mengatakan kepada Rasulullah ketika wahyu itu tidak kunjung turun, nah ini setan kamu sudah meninggalkan kamu yang atarakaka syaitanuk. Jadi malaikat Jibril itu dikatakan setan sama wanita musyrikah itu tadi kan. Di situ Rasulullah sedih, gundah gulana, kemudian mendapati dirinya itu berat. Maka Allah turunkan surah Ad-Duha. Allah bersumpah dengan masa duhanya itu bahwasanya ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah Tuhanmu tidaklah meninggalkan engkau dan Allah tidaklah marah kepada engkau. Nah, ketika Allah turunkan surah Ad-Duha di situ baru kemudian Rasulullah itu lapang dadanya, gembira. Kemudian lepas segala beban yang beliau sangkakan sebelumnya itu. Makanya setelah surah Ad-Duha Allah ikutkan surah Al-Insyirah, alam nashrah laka sadrak, bukankah sudah kami lapangkan dada Anda itu wahai Muhammad. Kemudian diangkat penyebutannya Nabi Muhammad itu, setiap kali disebutkan nama Allah selalu disebut nama Nabi Muhammad. Di dalam azan, ketika dikumandangkan azan setelah syahadat kepada Allah, syahadatnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan demikian. Wa wada'a anhu wizrah, dan Allah Subhanahu wa taala meletakkan beban yang ada di pundaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'athahu bil kitabi al-hadi. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad itu dengan Al-Kitab Al-Hadi, dengan kitab yang memberikan petunjuk. Was-saif an-nasir, ini yang jangan dilupakan. Allah juga mengutus Nabi Muhammad itu dengan pedang. An-nasir baina yadayi sa'ah. Yang pedang itu adalah posisinya, kedudukannya sebagai penolong. Baina yadayi sa'ah, di hadapan masa atau hari kiamat nanti. Sampai nanti hari kiamat, syariat pedang itu, syariat jihad itu akan selalu ada. Meskipun nanti berbagai pihak ada yang tidak setuju, tidak senang, Islamofobia, biar aja. Biar mereka nggak setuju, ini adalah bagian dari syariat Islam. Saya yang diamanahi ilmu syariat ini harus terus untuk mengajarkan ini, meskipun orang-orang yang tidak senang itu tidak menyenanginya. Hatta yu'bada subhanahu wahdah, sampai Allah Subhanahu wa taala itu diibadahi semata, la syarikalahu, dan tidak disekutukan dengan suatu apapun. Hanya saja nanti syariat jihad, syariat pedang ini kan ada aturannya. Enggak serampangan nanti belajar manah diarahkan ke kepala siapa yang dia enggak senang nanti kan. Itu enggak tepat, disalahgunakan. Oleh karena itu senjata ini harus di tangan orang beriman. Kalau senjata di tangan orang enggak beriman, kekacauan itu akan merajalela di muka bumi ini. Orang yang pegang senjata harus orang yang beriman. Orang yang pandai bela diri, pandai bergulat harus orang yang beriman. Kalau orang tidak beriman, pandai bela diri, pandai bergulat, dia akan melakukan kezaliman. Jadi alat ini harus dipegang oleh orang yang beriman. Wa ja'ala rizqahu tahta dhilli sayfihi wa rumhihi. Allah Subhanahu wa taala jadikan rizkinya Nabi Muhammad itu dari bayangan perang, dari bayangan pedang dan tombak. Maksudnya apa? Di sini Allah Subhanahu wa taala jadikan kehalalan bagi Nabi Muhammad itu 1/5 dari harta rampasan perang yang disebut dengan humus. Dari situlah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memberikan nafkah kepada keluarganya. Wa ja'ala dzillah was-sighar 'ala man qabala amrahu bil mukhalafati wal isyan. Kemudian Allah jadikan kehinaan dan kekerdilan bagi mereka yang menyelisihi dan bermaksiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa anzala alaihi minal kutubi
ajallaha wa minasyara'i' akmalaha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kitab yang paling agung. Minal kutubi ajallaha, dari sekian kitab-kitab Allah yang paling jalil, paling agung itu adalah Al-Qur'an. Allah pilihkan untuk Nabi Muhammad. Wa minasyara'i' akmalaha, dan dari sekian syariat-syariatnya Allah terhadap para nabi yang paling sempurna diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa minal umami, dan Allah Subhanahu wa taala pilihkan umat dari sekian umat yang ada, afdolaha, yang paling afdol untuk menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hum yuwaffuna sab'ina ummatan hum khiyaraha wa akramaha 'ala ar-rahman wa khassahu min al-akhlaqi bi azkaha wa min maratibil kamali bi a'laha. Dan mereka itu nanti akan orang yang paling beruntung dari 70 umat. Karena nanti 70 umatnya Nabi Muhammad itu kan nanti ada satu yang di surga dan kemudian yang lainnya itu di neraka karena bermaksiat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang disampaikan dalam hadis iftiraqul ummah itu. Terpecahnya umat Nabi Muhammad ini. Nah, sekian umat yang terpecah itu mereka ditempatkan di neraka karena menyelisihi sunnahnya Nabi. Bagi mereka yang mengikuti sunnahnya Nabi, itulah nanti yang akan Allah Subhanahu wa taala muliakan mereka ini. Nah, nanti yang umatnya Nabi Muhammad yang menyelisihi tadi, yang dia berhak untuk neraka, nah itu gimana? Nah, ini tahtal masyiah. Tahtal masyiah itu gimana? Kalau Allah ingin kehendaki, insya'a ghafarahu, Allah Subhanahu wa taala kehendaki dia mendapat ampunan, tapi jika Allah tidak kehendaki, dia dihisab dulu. Dan nanti ketika masih ada secercah kecil keimanan yang ada di dalam dirinya, maka akan dikeluarkan dari neraka dan ditempatkan di surga. Dan yang demikian ini sudah disampaikan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim bahwasanya Allah memerintahkan nanti para malaikat untuk an akhriju, keluarkan, kata Allah. Keluarkan siapa? Man kana fi akhriju minan nar, keluarkan dari neraka itu. Man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min iman. Keluarkan dari neraka itu yang mana nanti di dalam hatinya itu masih ada secercah keimanan kepada Allah dan Rasulnya, keluarkan. Intinya yang masih muslim, masih Islam. Jadi demikian. Wa minal umami afdalaha wa hum wa khassahu minal akhlaqi bi azkaha. Allah Subhanahu wa taala berikan kekhususan bagi umat Nabi Muhammad itu dengan akhlak yang mulia. Nah, ini salah satu hal yang juga dilakukan oleh oleh seorang muslim yang menyelisihi Nabi Muhammad jika tidak punya akhlak yang mulia. Kalau mereka tidak berupaya untuk memperindah akhlaknya, ini salah satu hal yang mana mereka itu meninggalkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika ada umat Nabi Muhammad yang akhlaknya itu tidak baik, nah, oleh karena itu kewajiban bagi seorang muslim untuk menjaga akhlaknya itu, akhlak terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, akhlak terhadap para malaikat, kemudian kitabullah, akhlak terhadap malaikat itu di antaranya yang Rasulullah sampaikan tidak memakan makanan yang menimbulkan bau yang tidak nyaman ketika masuk masjid. Itu akhlak terhadap para malaikat. Rasulullah ajarkan demikian. Akhlak kepada yang lebih tua, laisa minna man lam yuwaqqir kabirana wa lam yarham saghirana. Bukan bagian dari umatku, kata Nabi, yang dia tidak menghormati orang yang lebih tua dan dia tidak menghargai orang yang lebih muda, tidak merahmati orang yang lebih muda. Ini akhlak-akhlak yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa min maratibil kamali bi a'laha, dan dari tingkatan-tingkatan kesempurnaan itu Allah anugerahkan yang paling tinggi kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa jama'a lahu minal mahasini ma farraqahu fi naw'il insan. Allah kumpulkan seluruh mahasin, kebaikan-kebaikan itu ada pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana nanti pada bagian pada hamba-hambanya manusia yang lain Allah pisah-pisahkan. Seperti misalnya hamba Allah
yang selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada yang Allah jadikan. Ini kita ambil dari sahabat Nabi yang 4 ini saja, Khulafaur Rasyidin al-Arba'. Kelemah lembutan Allah jadikan ada pada diri Abu Bakar. Tetapi ketegasan nanti Allah tunjukkan pada dirinya Umar ibn al-Khattab. Kemudian rasa malu Allah jadikan pada Utsman ibn Affan radhiyallahu an. Kemudian kecerdasan ada pada diri Ali bin Abi Thalib. Empat-empatnya ini terkumpul pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gitu. Nah, selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mesti Allah Subhanahu wa taala bedakan, nanti ada yang punya kelebihan gini, ada yang punya kekurangan begini gitu. Adapun Rasulullah nggak ada kekurangan. Allah jadikan semua kesempurnaan, sifat paripurna itu ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fahuwa akmalun nasi khalqan, maka Rasulullah itu adalah manusia yang paling sempurna secara khalq, ciptaan, bentuk. Wa ahsanuhum khuluqan, dan secara akhlak yang paling sempurna adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa asja'uhum qalban, hati yang paling berani adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ajwaduhum kaffan, dan kaf atau lengan yang paling dermawan itu ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa alyanuhum arikatan, yang paling mudah, sifat dirinya itu paling mudah. Wa awsa'uhum sadran, hati yang paling lapang adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa altafuhum isyratan, pergaulan yang paling lembut adalah Rasulullah ketika bergaul dan bermuamalah dengan manusia yang lain. Wa afsahuhum lisanan, Allah jadikan lisannya Nabi Muhammad itu yang paling fasih. Paling fasih itu paling jelas maksud tujuan apa yang ingin disampaikan. Nah, kalau masing-masing dari kita ini kan ada yang kita punya pesan, punya maksud, tetapi kita berbicara, orang yang berbicara tuh nggak paham maksud inti apa gitu. Nah, ini Allah jadikan fasihah, kefasihan itu kejelasan maksud yang disampaikan melalui lisan itu ada pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pesan itu jelas tersampaikan. Wa athbatuhum jananan wa asyrafuhum baitan wa nasaban. Allah Subhanahu wa taala tetapkan janan atau anggota tubuh yang paling asbat, yang paling tegak, dan kemudian secara keluarga yang paling mulia. Asyrafuhum baitan wa nasaban. Jadi di tengah-tengah Quraisy itu yang paling dimuliakan, memang paling dihormati adalah kabilahnya Bani Hashim, dan dari Bani Hashim itu Allah Subhanahu wa taala utus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fahuwa Muhammad bin Abdullah. Baru di sini Al-Hafidz Ibnul Qayyim menyebutkan apa? Nabi Muhammad beserta dengan nasabnya. Fahuwa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib ibni Hashim ibn Abdi Manaf ibn Qusay ibn Kilab ibn Murrah ibn Ka'ab ibn Lu'ay ibn Ghalib ibn Fihr ibn Malik ibn Nadr ibn Kinanah ibn Khuzaimah ibn Mudrikah ibn Ilyas ibn Mudar ibn Nizar ibn Ma'ad ibn Adnan, yang mana para ulama nasab itu sepakat sampai Adnan. Setelah Adnan sampai Nabi Ismail ada ikhtilaf, dari Nabi Ismail sampai Nabi Adam itu lebih banyak lagi ikhtilafnya. Fasallallahu ta'ala wa malaikatuhu wa anbiya'uhu wa rusuluhu wa wassalihuna min khalqihi alaih. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala bersalawat kepada Nabi Muhammad, juga para malaikatnya, juga para nabinya, dan para rasulnya, serta orang-orang soleh dari hamba ciptaan Allah seluruhnya bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga salawat selalu tercurahkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Kama arrafana billahi ta'ala wa asma'ahu wa sifatahu, sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah mengenalkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengajarkan nama-namanya serta sifat-sifatnya. Wa wahhadahu wa da'a ilaihi, Nabi Muhammad juga sudah mentauhidkan Allah dan mengajak orang kepada tauhid kepada Allah. Wa atahu al-wasilata wal fadilah, dan Allah menganugerahkan kepada Nabi Muhammad al-wasilah dan fadilah. Al-wasilah dengan fadilah ini apa? Itu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelaskan dalam salah satu hadisnya, man sa'alali al-wasilah, barang siapa yang memintakan kepadaku untukku itu wasilah. Wasilah itu apa? Maqam al-mahmud,
Jadi al-maqam al-mahmud itu tempat yang nanti Allah Subhanahu wa taala janjikan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tempat itu tidak diberikan kepada siapapun dari hamba Allah Subhanahu wa taala, tempat yang paling tinggi. Oleh karena itu di setiap kita mendengar suara azan, Rasulullah ajarkan bagi kaum muslimin untuk mengucapkan doa tersebut, karena itu nanti akan Allah anugerahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Barang siapa yang memintakan wasilah itu untukku, kata Nabi Muhammad, halat lahu syafaati yaumal qiyamah, akan halal bagi dia syafaatku nanti di hari kiamat. Wa ba'athahu al-maqam al-mahmud alladhi wa'adahu bihi fil furqan, yang mana nanti Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat Nabi Muhammad itu